Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain. Pak Prabowo tidak ada yang mengendalikan. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untuk pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Hidupnya itu dari dulu berkorban terus, nggak capek Pak? Ya mungkin itu sudah apa ya, dari sononya, lahirnya udah begitu. Jadi ya kita bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Kita diberi banyak karunia, diberi kesehatan, kita diberi nafas, kita harus bersyukur. Dan karena itu kalau bisa membantu orang lain, ya itu suatu apa ya, suatu kenikmatan, suatu ya. Inilah babak baru kasus Vina dan Eki Cirebon, makin tajam namun temboknya pun semakin tebal. Kasus Vina semakin hari semakin misterius, namun sebenarnya fakta-fakta di lapangan sangat jelas sekali terlihat mana yang jujur dan mana yang bohong. Dan inilah fakta-fakta baru kasus Vina. 1. Hotman Paris tetap teguh sebagai pengacara Vina dan mencari tahu Peggy Setiawan apakah pelaku atau korban salah tangkap. 2. Otto Hasibuan mewakili 7 terpidana. 3. Farhad Abbas jadi kuasa hukum Saka Tatal. Itulah fakta-fakta terbaru terkait kasus Vina Cirebon. Bapak Kapolri yang sekarang tidak seimbang dengan Kapolri pendahulunya. Nggak usahlah Pak Hugeng. Ya, dengan Pak Tito, Bapak jauh beda penilaian kami sebagai masyarakat. Tercoreng wajah Polri belakangan ini. Sejak zaman Verdi Sambo, Edi Minahasa, ya, kasus Vina, ya, adanya lagi, ya, pertanyaan besar bagi masyarakat, rakyat dan saya, ada apa di 188 mengguntit Jampitsus sedang makan di rumah makan Prancis. Ini dituntaskan dulu Pak. Lebih baik Pak Listio mundur dari Kapolri sebelum berakhir, supaya terhormat Bapak. Dari sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah kepada Bapak, tetap saya katakan rapornya Pak Listio merah. Demikian dari saya, dari kantor relawan Prabowo Merah Putih, ya. Saya akan sampaikan terus ini. Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio tidak bertaring, dalam arti tidak bertaring, tidak seperti zamannya Pak Tito Karnavian. Kalau Pak Tito keren banget itu. Oke. Ya kan? Dibackingi Prabowo Subianto, semua pengacara Ibtu Rudiana ketar-ketir menghadapi Deddy Mulyadi yang didampingi pengacara kelas Otto Hasibuan dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri hingga ex-ketua Mabes Polri Susno Duaji. Deddy Mulyadi menggebu-gebu menjawab tuduhan dirinya mempolitisasi di kasus kematian Vina dan Eki, hingga dilaporkan oleh semua advokat Rudiana dan Aep selaku aktor di balik kasus ini. Alih-alih takut dilaporkan dan disebut kampanye, Deddy Mulyadi lantas tegaskan bisa jadi batal mencalonkan dirinya sebagai gubernur demi tegaknya keadilan. Namun pihaknya mengatakan karena direkomendasikan oleh Bapak Prabowo Subianto sehingga dirinya tak batal mencalonkan gubernur. Bahkan ia sekilas memetik apa yang pernah dikatakan oleh Prabowo Subianto langsung. Tanya sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya.
Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kapolri pernah mengatakan loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu dirimu. Buktikan dong, buktikan mana? Bahkan Ketua Polri Jenderal Listio Sigit juga terancam didesak mundur karena dinilai tidak mampu tangani kasus ini yang sudah 8 tahun lamanya. Terlebih menindaklanjuti keterlibatan Ibtu Rudiana, padahal jauh sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Listio Sigit agar mengusut tuntas kasus Vina ini secara transparan. Namun alhasil ia justru melindungi Ibtu Rudiana yang faktanya telah banyak melakukan pelanggaran etika profesi dan mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah harus dipenjara seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional mendesak agar Kapolri Listio Sigit mundur dari jabatannya. Pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara sejati. Saya Dikayos Mangapul Sirait, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional yang berkantor di Kota Bekasi, Dewan Pimpinan Pusat, pemerhati penegakan hukum dan alat pidana. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Komandos Listio Sigit Prabowo, saya minta Bapak mengundurkan diri ya Pak, daripada tercoreng wajah kepolisian di era berakhirnya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang ke-7, di mana Pak Presiden yang memilih Bapak menjadi Kapolri. Saya tidak melihat Polri di bawah kepemimpinan Bapak itu mentereng. Dibandingkan dengan Pak Tito, Bapak itu jauh banget. Karena saya sudah menjadi aktivis sejak tahun 2001. Ya, sejak Bapak Iqbal AKP Kapolda Riau, saya sudah ada dalam urusan bolak-balik kantor polisi mengurusi perkara. Bapak Kapolri yang sekarang tidak seimbang dengan Kapolri pendahulunya. Nggak usahlah Pak Hugeng. Ya, dengan Pak Tito, Bapak jauh beda. Penilaian kami sebagai masyarakat, tercoreng wajah Polri belakangan ini. Sejak zaman Verdi Sambo, Edi Minahasa, ya, kasus Vina, ya, adanya lagi, ya, pertanyaan besar bagi masyarakat, rakyat, dan saya. Ada apa di 188? Mengkuntit. Jampitsus sedang makan di rumah makan Prancis. Ini dituntaskan dulu Pak. Lebih baik Pak Listio mundur dari Kapolri sebelum berakhir, supaya terhormat Bapak dari sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah kepada Bapak. Tetap saya katakan, rapornya Pak Listio merah. Demikian dari saya, dari kantor Relawan Prabowo Merah Putih. Ya, saya akan sampaikan terus ini. Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio tidak bertaring. Dalam arti tidak bertaring, tidak seperti zamannya Pak Tito Karnavian. Kalau Pak Tito keren banget itu. Oke. Ya kan? Dan yang jelas
pasti kan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah itu tugas polisi itu berat di situ memang saya lihat. Sebagai malaikat kalau di sini. Ya, mewakili di situ. Jadi jangan nggak bisa main-main. Nanti kalau dicabut tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas polisi hanya ngatur lalu lintas saja nanti kan sayang, ya kan?